Sementara si Iwan diam-diam melakukan penghayabusaannya dengan mencuri kotak amal di masjid. Buset, banyak banget duitnya. Tapi sayangnya si Iwan berhasil dipergok oleh dua minion ini yang tentunya karena menggunakan teknik Sedokirunya, si Iwan pun berhasil lolos. Pasti generasi sekarang nggak tahu Sedokiru. Nah, ketika pulang ke rumah, si Iwan pun didatangi oleh dua figuran ini karena seperti manusia pada umumnya, ya kalau mau minjem duit baru datang ke rumah dengan tampang memelas. Lalu kesempatan ini dijadikan Iwan sebagai ladang rezekinya dengan cara memberikan bunga sebesar 25%. Gila nggak tuh? Emang nggak ada bank apa ya di sini? Keesokan harinya ketika anaknya mau sekolah, Iwan pun melarangnya karena udah nggak zaman sekolah, ujung-ujungnya jadi pengangguran, cuaks. Jadinya Iwan pun mengajak anaknya untuk membuka cabang lagi di lokasi yang berbeda. Ya ilah, muka kayak gini ngemis. Mana cocok Bambang. Namun walaupun tampang anaknya tak meyakinkan, ia tetap saja bisa meraih cuan yang banyak karena para pengguna jalan di sana kebetulan sudah disewa oleh sutradara. Ngemis saja pakai orang dalam loh. Lihat nih Halis. Gila, anting lagi. Dari manakah ini anak terlihat seperti orang susah? Ketika sampai di rumah, Iwan pun begitu senang mendapatkan hasil dari ngemis anaknya karena nantinya uang itu akan dipakai untuk beli pernak-pernik baru biar kelihatan mantap, nyaman. Mengetahui suaminya semakin mendajalkan, Nana pun langsung berbacot ria di sana sampai Iwan pun tak sengaja mengatakan azab passwordnya. Duit halal tapi miskin. Dan sungguh membagongkan karena rupanya password azab sudah diganti oleh Iwan. Cuman Iwan doang yang bisa ganti password azab dah. Kemudian hari demi hari Iwan pun mulai melebarkan sayapnya dengan membuka cabang sebanyak-banyaknya. Karena pada hari itu juga ia mempresentasikan bagaimana mengeluarkan bakat terpendam bagi pemilik wajah-wajah susah, cuaks. Serta Iwan juga membagikan lokasi-lokasi di mana tempat agar farming ngemis lebih gacor parah. Kasih wajah lebih memelas, lu codetin sedikit nih. Nah, begitulah kira-kira cara mengeluarkan bakat terpendam. Di malam harinya datanglah dua orang figuran yang suka ngutang ini, di mana mereka meminta kerjaan ke Iwan agar bisa kaya dan membeli Avanza Spek Turbo untuk balapan di Tokyo. Alhasil nggak ada angin, nggak ada hujan, Iwan pun jadinya bisa buka cabang lagi. Ya elah, nyerahin diri dia. Kita kerja ke kampung sebelah. Alhamdulillah. Belum aja tahu kerjaannya apa, udah bilang alhamdulillah. Nah, pagi harinya begitu kagetnya dua figuran ini karena mereka tiba-tiba disuruh cosplay menjadi Brody, menjadi gembel. Apalagi dua figuran ini baru tahu kalau si Iwan ternyata menjabat sebagai CEO of pengemis offline. Gila. Ya pakai ini dong biar cocok sama wajah kalian yang susah begini. Minimal skill 1 dulu lah. Ketika figuran ini mengemis, ia pun begitu terkejutnya lagi karena melihat keluarga si Iwan juga ikut mendaftar menjadi pengemis affiliate, sampai membuat dua figuran ini mengundurkan dirinya karena takut kalah saing dengan MC. Nah, si Iwan yang tahu member barunya logout, ia pun tentunya marah-marah sampai melampiaskan kemarahannya ke si Nana dengan cara mengejarnya, hingga sebuah Avanza Spek Turbo pun melintas mengsenggol dong si Iwan padahal nggak kena. Dan akhirnya si Iwan pun tershutdownkan sementara. Lalu yang bikin emosi di sini sampai saya ingin mengumpulkan ke 7 bola Dragon Ball. Karena bisa-bisanya hanya tersenggol padahal nggak kena itu membuat Iwan pun harus mengcosplay permanen dirinya menjadi Sasuke alias Buntung. Kami terpaksa mengamputasi tangannya. Bisa-bisanya ngamputasi tangan orang nggak minta izin. Inisiatif si dokter tinggi banget ya. Si Iwan yang baru sadar tangannya terdeletkan membuat dirinya panik histeris, apalagi anaknya berusaha mengeluarkan air mata tapi nggak bisa. Jadinya kameramen tak begitu menyorot anaknya. Ayolah Neng, keluarkan, kamu pasti bisa. Nah, beberapa ratus abad minggu kemudian, Iwan pun lagi-lagi menjalankan profesinya menjadi pengemis dengan penampilan seperti Sasuke yang sehabis adu Rasengan. Karena bagi Iwan, ia sangat beruntung bisa menjadi seperti ini agar bisa mendapatkan rasa iba dari para figuran. Gila nggak tuh? Di hari pertama menjadi Sasuke, Iwan pun tentunya langsung gacor parah, tapi ketika berhenti untuk AFK, ada rombongan pasukan game tiada pintu yang dengan gabutnya mendorong Iwan sampai jatuh ke jurang. Di mana kaki Iwan terkena pecahan beling dan mengeluarkan kecap. Ini Malika, kedelai hitam dari Bango yang saya besarkan sepenuh hati seperti anak sendiri. Lah, kok iklan?
Sampai karena kejadian ini, kaki Iwan pun harus terkejot-kejotkan. Namun beruntung ada istri dan anaknya yang tiba-tiba recall di sana senantiasa memapah bapaknya kembali ke rumah. Ke rumah Tuhan. Malam harinya, si Iwan pun semakin mengeluh kesakitan karena kakinya tambah bengkak seperti kaki gajah. Jadinya si Nana pun berinisiatif membawanya ke rumah sakit. Loh. Kok bisa tiba-tiba punya mobil? Tangan Iwan kan kedelit satu. Cara nyetirnya gimana, Bambang? Saat itu para figuran dengan cangkem gibah pun mulai menggibah karena mengira si Iwan bohongan sakitnya. Terlebih lagi ia mengatakan hal tersebut ke ketua skuad FF yang kebetulan ngespon di sana. Gimana kalau Pak Karun bener-bener sakit? Beneran Pak RT sakit bohongan tuh Pak Karun? Lah, kalau bohong ngapain ke rumah sakit? Apa gunanya ngeprank dokter? Cuan kagak di Bennett iya. Nah, di rumah sakit, aduh. Satu-satunya jalan adalah mengamputasi bagian yang membusuk. Dikit-dikit amputasi, dikit-dikit amputasi. Emang dasar tukang delete. Kemudian Iwan yang mendengar kata-kata kreatif dari sang dokter, ia pun mau tak mau harus diamputasi karena jika tidak, ia akan terbenatkan dari alam semesta, katanya dokter. Namun ternyata itu zong karena rupanya si dokter telah menanamkan segel karma di tubuh Iwan sampai membuat tubuh Iwan sangat kesakitan sampai kejang-kejang, buset. Ini dokter apa na STM, oi. Sabuknya coklat lagi. Setelah sekian ratus kali disuntik dengan cairan desinfektan, dikira virus corona kali ya. Datanglah para warga di sana untuk menyaksikan terdeletnya Iwan dari dunia karena beberapa menit setelah suntikan itu masuk ke otaknya, cangkem Iwan pun tiba-tiba seperti ingin menyedot black hole dan akhirnya Iwan pun terbenatkan dengan posisi mulut ingin mengeluarkan bijudama. Dimana ketika proses pemandian Iwan seperti biasa ada bau-bau klepon yang sampai membuat mual para figuran serasa lagi hamil muda. Dan ketika beliau akan digiring menuju ke neraka, gila. Jauh bet dah kuburannya serasa turun gunung. Dari kejauhan datanglah sebuah gerobak dengan kecepatan tinggi yang langsung menyeruduk keranda Iwan seperti banteng. Teng. Singkat waktu karena saya takut sehabis menyebut binatang yang sangat sakral di muka bumi ini, jadinya ya kita maju aja saat beliau sudah berada di pemakaman. Di mana di sana ada builder yang sedang terluka setelah diserang oleh barbarian musuh. Terlebih lagi di dalam kuburannya tiba-tiba muncul beling. Wih, buset, real banget. Ya kali tiba-tiba dalam makam kayak gitu. Ekstrim banget dah karmanya. Alhasil si Iwan pun harus dipindahkan makamnya ke tempat yang sangat mirip dengan sifatnya yang harus didaur ulang lagi. Tapi tetap saja makam tersebut tiba-tiba muncul beling lagi. Kayak ulti Julianto ya. Tak lama kemudian dari atas tiba-tiba muncul ulti banteng dicampur volley yang menggemparkan rakyat dengan janji-janji manisnya. Asik, makin ngeri ya saya. Dan akibat ulti tersebut makam si Iwan pun sampai ketutupan sama sifatnya yaitu sampah. Jadinya itu pun sampai membuat Pak Ustadz gagal melakukan penggebean pahala. Bagaimana kalau jenazah Pak Karun dimakaminya dengan sampah-sampah ini, Bu? Apa Ibu ikhlas, Bu? Oh iya, saya ikhlas Pak, nggak apa-apa. Emang gitu pas hidup suka nyampah kill kalau dia lagi open war. Mendengar itu, para warga pun mengubur Iwan di atas tumpukan sampah. Lalu ketika para warga pulang, ulti Valir pun tiba-tiba muncul karena saking kesalnya dari dulu selalu di-lock oleh Iwan dengan Johnson pickup-nya. Oke, pesan immortalnya di sini nggak ada karena Iwan bau.